minta tolong handphonenya di-silentkan dulu sebentar atau dihilangkan suaranya dulu bentar ya. Baik ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ya alhamdulillah Ibu, kakak ya, bersyukur kita pada Allah pada pagi ini atas izinnya ya, dimudahkan langkahnya ke sini ya. Tujuannya anak nyari pondok, masukkan pondok, anak mualaf. Ya mudah-mudahan ada kebaikan lain ya. Allah punya rencana lain mungkin ya. Baik, tadi malah kesini dengar cerita yang banyak sekali jadinya ya. Oke kakak ya, yang tadi keinginan menikah ada terus, cuma selalu gagal ya. Bolak-balik ditinggal begitu saja. Pada saat mau senang akhirnya kakak menolak gitu ya. Terus balik lagi, putus lagi gitu ya. Nah, ikhtiar tak berhenti-berhenti ya, insya Allah. Pernah ruqyah juga ya. Oke, jadi hari ini kita mohon pada Allah ya, apakah ada yang mengganggu di keluarganya ibu ya, kakak apakah ada yang mengganggu, walau alam. Kita minta sama Allah. Oke. Kakak tadi yang merasa pundaknya berat ya. Tadi saran saya ya, jangan suka marah, hilangkan karena Allah ya. Ini Pak, saya mampir di Bogor itu ada yang terasa masuk di sini. Oke, nanti kita minta sama Allah ya. Ibu pundaknya ya, ada yang terasa masuk gitu. Belah sini, belikan. Belikat, nusuk-nusuk. Ini sih udah lama nih. Oke. Ibu suka sakit kepala ya? Pusing. Suka pusing ya? Oke baik Bu, saya kasih saran ya. Ini dengerin baik-baik semuanya ya. Insya Allah nomor 1 ya. Meruqyah saya tidak suka ya, mengulang sampai 2 kali saya nggak suka. Ini benar-benar saya nasihatin sungguh-sungguh, mudah-mudahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya silahkan dijalankan berikutnya. Nomor 1 ya, jangan ada suudzon kepada siapapun. Yang kedua, jangan mencari kesalahan orang. Ya, tidak prasangka, tidak cari kesalahan orang. Yang ketiga, jangan menceritakan keburukan orang. Tidak boleh. Ini satu paket ayat ini. Kalau ini kita lakukan, maka kita sering sakit kepala, tidak berhenti-berhenti. Maka obatnya hilangkan suudzon karena Allah. Ya. Yang kedua, jadilah pemaaf kepada siapapun. Ya. Kalau ada yang kesal betul sama kita, hari ini buang kesalnya, hari ini buang dendamnya, maafkan karena Allah. Bukan karena mau ruqyah. Selamanya lah kita ini menjadi orang yang lembut hati. Maafkan. Ya Bu ya. Nah, siap Bu ya. Insya Allah ini mau sembuh karena Allah kan. Nah yang ketiganya, ini jangan menyandarkan kesembuhan kepada saya. Kami makhluk. Ruqyah memang diajarkan sama Nabi kita, tapi tujuannya kita minta kepada Allah, bukan kepada makhluk ya. Nah silahkan diniatkan. Tadi ibu adalah bagian daripada mu'alaf semua. Ya jika ada yang mengganggu seperti ini, niatkan juga memutus jin nasab. Jin yang diturunkan mungkin para leluhur kita. Minta sama Allah. Ya, ibu minta sama Allah saja. Ya, silakan kakak semuanya, jangan ada prasangka. Ya, silakan istighfar, minta sama Allah. Saya bantu doa saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Ya Bang Sajin. Kamu yang ada sama kakak kah? Yang mana nih? Kamu berada di mana nih? Nih sama kakak nih. Ya. Oh sejak kapan kamu? Oh di ibunya ada juga. Ada juga. Ada juga di anaknya, mu'alaf, ini anaknya mu'alaf. Astagfirullah. Saya suka sembuh. Sebentar, biar nanti cerita ya. Sejak kapan kamu ada di badannya? 5 tahun terakhir. 5 tahun. 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Oh. Setahun ini. Oh, yang anak nih setahun ini. Ini kamu ada di badan kakak nih? Sendirian atau ada yang lain? Berempat.
Berempat di badannya. Weh. Kau datang sendiri atau ada yang nyuruh? Sendiri sama yang keturunan Pak Ustadz. Oh, sendiri sama keturunan. Paham keturunan? Jin yang diturunkan dari leluhur kita. Ya, terus Jin nasab juga. jin nasab juga. Jin nasab. Jin nasab, ya karena ini mu'alaf. Dia baru masuk Islam semuanya. Ya, jadi kau diturunkan dari orang tuanya, dari leluhurnya. Apa tugasmu nih? Mengembalikan Murtad. Astagfirullah. Jadi kau halang-halangi terus nih untuk jadi murtad kepada Allah. Siapa yang nyuruh tuh? Bos. Bos? Ya. Bosmu? Iblis maksudnya? Iya. Oh gitu. Terus kalau berhasil kamu dapat apa? Pengikut. Dapat pengikut? Dapat anak buah? Followers. Follower? Macam aja kau nih di YouTube ada follower. Dapat pengikut, dapat anak buah. Ini bukan main-main ya, nak ya, ibu ya. Ini semua atas izin Allah nih. Ya. Berhasil belum nih kerjaanmu? On the way. Oke. Ini aku mau tanya nih, kamu suka ganggu kakak ini ya? Pusing. Pusing, ibunya. Tidak berhenti. Tak berhenti-berhenti. Mudah berpaling. Susah terikat. Susah terikat. Susah istiqomah. Susah istiqomah. Oke. Keletihan selalu. Capek selalu. Prasangka buruk. Hati-hati prasangka. Saya udah bilang. Hilangkan semuanya. Sukar taat pada orang tua. Oh, susah taat ya. Hati-hati ini bawaannya melawan orang tua terus. Hati-hati semua jin yang ganggu. 4, 3, 1. Oh, ini aku tanya dulu ke kakak nih. Kamu suka mimpi sama kakak nih? Ya. Oh, sampai bersetubuh juga di situ. Cinta. Cinta. Kenapa kamu mencintai dia? Dia manusia. Suka. Suka. Jadi kau mimpi sama dia tuh pacaran lah. Ya. Astagfirullah. Terus kamu halang-halangi nggak kalau dia suka sama orang lain? Ya. Bagaimana caranya? Menutup hati. Menutup hati. Terus Merubah muka. merubah muka. Kau rubah macam apa mukanya nih? Jelek. Jelek. Jeleknya tuh gimana? Tua. Tua, nenek-nenek gitu. Oh, itu jadi kamu sihir kah mukanya? Nampakkan wajah kamu gitu? Bukan, kamu sihir nampak jelek. Aku laki-laki. Kamu laki-laki, kamu senang sama dia sehingga kamu pacaran, bersetubuh di situ. Oh, enak benar kamu ya. Oke, kenapa sih kamu halangi terus itu? Nah, ini ular lagi nih. Astagfirullah. Ini ular. Panas. Ya, kamu masih kafir. Nih, perhatikan. Nih, yang kafir tuh. Kalau kita kafir juga gitu, Bu, sama ya. Jin kafir, manusia kafir juga sama nih. Ustaz Jin, kamu tahu nggak apa tujuannya ke sini nih? Kamu halang-halangi nggak? Tak bisa. Tak bisa. Itu menunjukkan kamu lemah. Ya? Ini aku tanya nih, kamu tahu Islam nggak? Tahu? Apa yang kamu tahu? Yang harus kami basmi. Ya, yang harus kamu basmi, yang harus kamu musuhi ya. Musik, Ustaz. Iya, karena kamu masih kafir. Aku tanya dulu, kenapa kamu musuhi Islam ini? Perintah. Perintah. Siapa yang perintah? Bosmu lagi. Kenapa kamu udah taat Panas, sama Pak Ustaz. panas? Kenapa terbakar kah? Ya, Perhatikan ya. mulai. Ini nggak main-main ini. Ya kalau kita kafir rugi betul ini. Ya ini jin kafir ini Allah dinampakkan. Boleh bantu Pak Ustaz. Bantu apa? Syahadat. Benar kamu mau bertobat nih. Ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Berapa jin yang mau bersyahadat? 13. 13. Allahu Akbar. Ya sudah kamu pemimpinnya. Baik. Ikutin ya. Oke. Ashadu. Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah
illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard. Hancurkan semua sihirnya yang kamu tanam itu semuanya atas izin Allah. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fataknahuma Masya Allah, istighfarlah. Istighfarlah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Masya Allah. Ya atas izin Allah Bang Sajin, Allah yang memberikan kemudahan ya kepadamu ya. Ya Nina ya, semuanya Allah yang mudahkan, bukan saya nih. Lihat ya, jin kafir, manusia kafir, jika tidak taubat, risikonya besar. Tetapi hanya Allah yang membolak-balikan hati ya. Saya hanya mendakwai saja. Sebaliknya sama nanti, ibu, kakak, kepada siapa saja dakwah saja. Bang Sajin, apa yang terjadi dengan dirimu setelah kamu bersyahadat ini? Bersih. Hah? Bersih. Bersih? Subhanallah. Gimana maksudnya bersih? Bersih. Wangi. Bersih. Ada yang perempuan? Kalian yang perempuan pakai kerudung? Yang laki-lakinya? Gamis. Bersih. Ada cahaya kalian sekarang? Ada. Ada. Terus apa yang kalian rasakan setelah kamu bersyahadat? Takut. Hah? Takut. Takut? Takut sama apa? Allah. Allahu Akbar. Kapan mulai muncul takut itu? Barusan ini, setelah kamu tahu ini bahwa kamu salah. Allahu Akbar. Dengar Bang Sajin. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Jika kita beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, Masya Allah, kita mati dalam keadaan beriman, nah ya, maka tempatnya di surganya Allah. Ini janji Allah. Yang kedua Bang Sajid, kamu gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam, jika sudah paham, sholat dan hanya taat kepada Allah. Yang ketiga nih, perhatikan baik-baik. Dengan Islamlah kita selamat sampai ke surganya Allah. Inad dina indallahil Islam. Hanya Islam yang diterima Allah. Dakwai bangsamu. Kenalkan Islam. Ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka bertobat. Sungguh jika kamu benar-benar menjadi pendakwah di bangsamu, sangat mulia kedudukanmu. Masih mau dipanggil iblis? Masih mau nih ganggu kakak-kakak nih semuanya? Allahu Akbar. Ya, Mas Sajin. Sihirnya saya tanya dulu. Kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Kakak semuanya, ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita tak pandai menjaganya, atas izin Allah dimudahkan. Jin yang musuh kita sampai dunia kiamat, Allah kasih hidayah. Asbab apa? Dakwah dengan lemah lembut. Itu musuh kita yang nyata itu jin sampai dunia kiamat. Ya deh, dakwahi dengan lemah lembut. Ajak mereka untuk sadar. Kalau tak sadar, kita balikkan lagi kepada Allah yang membolak-balikan hati Allah. Paham ini? Masih mau masuk ndak jin lagi? Nah, sholat yang betul karena Allah, tepat waktu. Bener nih, zikirnya diselesaikan. Zikir pagi petang ibu, diamalkan sampai kita mati. Amal soleh kita meningkat, amal ibadah kita kepada Allah meningkat. Camkan baik-baik. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, jaga dulu sholat. Bu ya, jangan prasangka lagi. Kalau prasangka lagi, jin yang lain masuk yang kafir. Bu ya, sandarkan semua urusan kepada Allah. Ya. Saya bilang tadi kan, katanya santet ini. Saya bilang kan, bisa jadi ini adalah turunan. Bisa jadi jin yang masuk. Lihat prasangka kita. Ya, taubat hari ini. Jangan diulang lagi prasangka itu. Ya, mbaknya ya, jaga sholatnya. Betul-betul taat kepada orang tua. Ya, dagang ya dagang, tapi kita yang membuat orang datang kepada kita itu Allah.
Rezeki kita itu datangnya dari Allah. Rezeki terbesarnya kita bisa sholat. Ya Mbak ya. Nah, mudah-mudahan cepat dapat jodoh nih. Kalau udah jadi, jangan lama-lama, jangan pacaran. Kira-kira agamanya sudah betul ya, udah jelas orang tuanya, udah jelas kelakuannya, datang kepada orang tua. Mak, ya kan, suruh dia ngelamar, jadikan. Jangan lama-lama ibu. Jadi kalau menikah tuh karena Allah, bukan karena hartanya, karena Allah saja. Kita menikah karena Allah, nanti mati pun yang memutuskan Allah. Jadi tidak melihat harta bendanya, tidak melihat juga jabatannya, tapi lihat imannya dulu. Ya Bu ya, imannya dulu yang menyelamatkan kita. Apa gunanya kaya tak beriman? Apa gunanya nak? Ya, ini nasihat saja. Mudah-mudahan ya Mbak semakin kuat imannya. Ya, tapi begini begitu pegel ya. Sekarang plong ya, nyaman ndak hatinya? Ibu nyaman nggak hatinya, suasananya? Masya Allah. Nyaman ndak pikirannya kakak? Allahu Akbar. Semua karena Allah, sekali lagi. Ya, silahkan dijaga nasihat saya tadi ya. Sholat tepat waktu, 5 waktu, zikirnya diselesaikan, zikir pagi petang, baca Quran, amal soleh ditingkatkan, amal ibadah kita kepada Allah kita tingkatkan. Jangan lupa harta kita ada hak orang lain. Sisihkanlah itu, biar 1000 perak per hari, sisihkanlah, bantu orang lain. Ya, semoga diberkahi semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.